Menurut pendapat saya, konsep Astagatra tetap penting karena tantangan sekarang tidak hanya berbentuk perang fisik, tetapi juga ancaman non-fisik seperti disinformasi, ketergantungan teknologi, kesenjangan ekonomi digital, konflik sosial, dan pengaruh budaya asing. Dalam kondisi seperti ini, 8 unsur Astagatra masih bisa dipakai untuk membaca kekuatan dan kelemahan bangsa secara lebih lengkap. Saya, hukuman mati bisa dipahami sebagai sanksi yang sangat tegas, tetapi penerapannya untuk koruptor, termasuk pejabat yang strategis atau aparat penegak hukum, harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati. Saya cenderung berpendapat bahwa untuk koruptor yang berada di posisi strategis, hukuman berat memang perlu. Misalnya, pidana penjara sangat lama, perampasan aset, pengembalian kerugian negara, dan pencabutan hak jabatan. Selain itu, dalam hukum Indonesia sendiri, pidana mati untuk korupsi hanya dikenal dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, sehingga penerapannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Artinya, secara hukum pun terdapat batasan yang harus diperhatikan agar penghukuman tetap adil dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Jadi, posisi saya adalah setuju dengan hukuman yang sangat berat, tetapi tidak menjadikan hukuman mati sebagai pilihan utama. Yang lebih penting adalah memastikan pejabat yang korup benar-benar dihukum setimpal, hartanya dirampas, dan sistem pengawasannya diperbaiki agar korupsi tidak terus berulang-ulang. Tindakan yang perlu diambil adalah bersikap selektif dan bijak dalam menerima pengaruh globalisasi. Artinya, kita mengambil hal-hal yang baik dari luar tetapi tetap menjaga nilai budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Globalisasi memang bisa membawa kemajuan, tetapi juga dapat membuat budaya lokal, bahasa daerah, dan rasa cinta tanah air melemah kalau tidak disikapi dengan benar. Dan apa saja sih tindakan yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa memperkuat pendidikan Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk menyaring pengaruh dari luar. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada budaya dan barang-barang dari luar. Juga bisa dengan menggunakan teknologi dan media sosial secara positif untuk mengenalkan budaya Indonesia, bukan hanya untuk meniru budaya-budaya asing. Dan membiasakan sikap kritis terhadap informasi dan tren global, sehingga tidak mudah terbawa arus yang bertentangan dengan nilai bangsa. Apa sih makna bela negara? Jadi, bela negara itu artinya ikut menjaga Indonesia supaya tetap aman, utuh dan dihormati. Karena itu, bela negara bukan hanya tugas TNI atau Polri, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Dan mengapa negara itu harus dibela? Negara harus dibela karena negara memiliki kepentingan, kedaulatan dan keberlangsungan hidup yang harus dijaga dari ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Tanpa pembelaan dari warga negaranya, negara akan lebih mudah terganggu stabilitasnya, kehilangan persatuan, dan sulit mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi rakyat.